wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Tadi siapa yang berangkat paling pertama? Indah. Oh, Indah. Indah, dipimpin doa ya. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bu absen dulu ya. Indah hadir, Hadir. Ranun Hadir. Oke, hadir semua ya, nggak ada yang absen. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita nyanyi dulu ya, nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Kalian ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Enggak. Belum tahu ya rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, dalam sebuah rantai makanan ada sebuah makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, kemudian sebagai dekomposer atau pengurai. Oke, ini ada contoh rantai makanan pada gambar ini ya. Ini ada rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan jamur sebagai pengurai. Nah, ini ada contoh dari rantai makanan di sawah. Rumput ini disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini disebut dengan konsumen tingkat pertama. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak ini disebut sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular ini disebut konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang ini disebut konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang ini akan mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Di sini dekomposernya jamur. Nah, kemudian sisa dekomposer elang yang sudah mati ini akan menjadi humus dan masuk ke produsen sebagai rumput. Sekarang di buku ada teks bacaan tentang rantai makanan. Indah baca paragraf 1 dan paragraf 2. Ayo coba baca. Hubungan saling makan dan dimakan antara makhluk hidup disebut rantai makanan. Rantai makanan terdapat dalam suatu ekosistem. Rantai makanan ada ekosistem sawah ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Tadi jelasin rumput dimakan oleh Tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Burung elang setelah mati diuraikan menjadi jamur, menjadi humus oleh jamur. Kemudian humus ini bercampur dengan tanah untuk menyemburkan rumput. Dan ini dibaca
Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, Rangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput bagai begitu. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian sekarang baca paragraf 3 dan 4 ya. Jadi baca. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, berjumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dan rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan, hewan, dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, tadi kan kalian udah baca teks tentang rantai makanan. Nah, sekarang kalian tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang kalian baca. Tadi kan Indah baca paragraf 1 dan 2. Sekarang Indah tentukan pokok pikiran dari paragraf pertama. Itu apa? Rantai makanan di sawah. Iya, benar. Yang paragraf kedua isinya tentang fitoplankton produsen makanan. Nah, udah. Terus tadi kan Ranun baca paragraf ketiga dan 4. Apa pokok pikirannya? Urutan peristiwa memakan dan dimakan. Paragraf keempat pokok pikirannya? Peran pengurai dalam rantai makanan. Benar ya, jadi tadi paragraf pertama membahas tentang rantai makanan di sawah. Kemudian paragraf kedua itu pokok pikirannya tentang fitoplankton produsen makanan. Yang paragraf ketiga pokok pikirannya urutan peristiwa memakan dan dimakan. Kemudian paragraf keempat pokok pikirannya peran pengurai dalam rantai makanan. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Di sini ada rantai makanan di kebun dan rantai makanan manusia. Indah pilih yang mana? Rantai makanan di kebun. Ini ya berarti ya. Ranun berarti kebagian rantai makanan manusia. Ayo dilengkapi nih yang belum lengkap, masih kosong nih. Rumput sebagai produsen, dimakan ular sebagai konsumen satu. Nah, yang ini Ranun dilengkapi. Rumput konsumen sebagai produsen,
dimakan oleh kambing kambing konsumen 1. satu. Nah, yuk tukeran. Dinda sekarang lengkapi yang ini. Lengkapi yang ini ya. Kambing sebagai konsumen 1. Kalau dimasak dimakan oleh manusia sebagai konsumen 2. Yuk ini Rano diisi. Burung sebagai konsumen 2 dimakan oleh kucing sebagai konsumen 3. Nah, tadi Indah dan Ranu sudah melengkapi rantai makanan di kebun dan rantai makanan manusia. Nah, ini apa ini? Rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat ini sebagai konsumen 1. Nah, kemudian ulat dimakan oleh burung. Burung sebagai konsumen 2. Burung dimakan oleh kucing. Kucing sebagai konsumen 3. Nah, kemudian setelah kucing mati akan terurai dengan bakteri. Bakteri ini akan bercampur dengan tanah yang menyuburkan rumput. Kemudian ini ada rantai makanan manusia. Ini rumput sebagai produsen. Rumput dimakan kambing. Kambing sebagai konsumen 1. Nah, kambing ini jika dimasak, siapa yang makan? Indah sama Ranu makan kambing kan? Kalau sudah dimasak, jadi yang makan kambing itu manusia. Manusia sebagai konsumen 2. Kemudian jika manusia mati akan menjadi bakteri, kemudian menjadi bercampur dengan tanah, menyuburkan rumput. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Udah tahu kan apa itu rantai makanan? Tadi udah jelasin. Coba apa? Hubungan saling makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, iya, rantai makanan itu merupakan hubungan saling makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, rantai makanan ini terdapat dalam suatu ekosistem. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ada. Oke, baiklah. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jalilaka wa arinal batil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.